Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 7 SMP bab himpunan. Topik yang kita bahas yaitu adalah penyajian himpunan atau cara menyatakan himpunan. Coba amati cara penyajian himpunan berikut ini. Cara 1 dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Jadi didata anggotanya atau disebutkan anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda 3 titik seperti ini dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Misalkan ini 357 di daftar anggotanya, 2357 A I U E O. Kemudian ini sebelumnya berarti sesuai pola, ini bilangan bulat negatif ya, min 4, min 5, min 6. Ya ada di sini min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya mengikuti pola. Cara 2 dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi sifat yang dimiliki anggotanya ditulis. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Perhatikan contoh 2.1 dan bandingkan dengan contoh di bawah ini. Contoh 2.2 ini, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Lebih dari 1 kurang dari 8 berarti 3, 5, 7. Ini ganjil lebih dari 1 kurang dari 8. Betul tidak sesuai dengan ini 357. Oke, sama dengan yang A tadi. B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Prima kurang dari 10, 2, 3, 5, 7. Oke, ini prima kurang dari 10, 2, 3, 5, 7. Sama ya, ternyata di data dengan sifat dituliskan seperti ini. Sama. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Vokalnya A, I, U, E, O. Ini vokal yang dalam abjad Latin. Yang tadi sama ya, A, I, U, E, O. Kemudian D adalah himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat berarti dari tak terhingga, tak tahu gini. Kemudian min 3 bisa min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sama ya, bulat tadi itu. Nah, sama. Jadi kalau di data anggotanya ya ini, ada yang ini saya tulis merah ini. Kemudian kalau sifatnya dituliskan seperti ini. Selanjutnya, sebelum kalian menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, jadi ada 3. Yang pertama tadi itu enumerasi atau didata anggotanya, di daftar ini anggotanya. Kemudian dituliskan sifatnya seperti ini barusan. Kemudian ada juga yang notasi pembentuk himpunan. Sebaiknya kalian mengetahui dulu tentang himpunan bilangan dalam matematika sebagai berikut. Nih, himpunan semua bilangan asli dinotasikan A. Misalkan asli itu mulai dari 1, paling kecil asli itu 1. Kemudian di atasnya ada 2, 3, 4 dan seterusnya, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Itu asli. Kemudian asli kalau ditambahin 0 namanya bilangan cacah. Cacah itu paling sedikit 0, paling besar tak terhingga, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu cacah. Jadi asli ketambah 0 namanya cacah. Kemudian semua bilangan bulat dinotasikan B. B itu yang cacah ini ketambahan yang negatifnya. Ada min 1, ada min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Itu namanya cacah. Maaf, itu namanya bulat. Jadi bilangan cacah ditambah yang negatif itu namanya bilangan bulat. Kemudian dimana semua bilangan real atau real dinamakan dengan R, notasinya R. Itu yang bulat ini ketambahan pecahan sama akar ya. Pecahan. Jadi yang bulat ketambahan yang akar, ketambahan yang pecahan itu namanya bilangan real atau real. Nah ini cara 3 dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum ini X, kemudian syaratnya PX. X mewakili anggota, PX adalah syarat yang harus dipenuhi. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain, misalkan Y sama Z dan lain-lain. A, B, C boleh. Misalkan gini, A 1, 2, 3, 4, 5. Kalau notasi pembentuk himpunannya berarti A itu adalah X dengan syarat ini atau sedemikian hingga X-nya kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli, bisa asli itu ya, 1, 2, 3, 4 yang kurang dari 6. Lambang X ini tadi barusan ada lambang panjang ini sedemikian hingga bisa bacanya ya.
Oh, di sini ada keterangannya juga. Bisa dibaca sebagai himpunan X sedemikian hingga atau sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Nah, sedemikian sehingga ini bisa juga dengan syarat gitu bisa ya. Himpunan X dengan syarat X-nya kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli bisa. Tetapi jika kita sudah memahami dengan baik, maka lambang ini biasanya cukup dibaca dengan himpunan bilangan asli langsung gini kurang dari 6. Bisa juga langsung kata-kata gini, himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Contoh ini seperti ini, A adalah himpunan yang anggotanya semuanya X, ini X. Demikian sehingga atau sedemikian sehingga atau dengan syarat X lebih dari 1, dari tengah ya, lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X-nya adalah bilangan ganjil. Nah, bisa seperti itu. Kemudian Y, ini B ya. B adalah himpunan yang anggotanya adalah Y dengan syarat Y-nya itu kurang dari 10, Y adalah bilangan prima. C adalah himpunan dengan anggota Z dengan syarat Z-nya adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Bisa seperti itu. Sekarang ini tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut. Kita tulis ya. Bilangan asli yang kurang dari 10. Asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sesuai pola sampai 9. Karena kurang dari 10 ya, 10-nya tidak ikut. Kemudian yang B, gini. Bilangan ganjil positif, ganjil tapi positif yang kurang dari 16. 1, 3, 5, 7 sesuai pola dan seterusnya. Terakhirnya adalah 15. Pokoknya kurang dari 16. Kemudian yang C, bilangan prima yang genap. Prima yang genap itu hanya ini angka 2 saja. Ada satu anggota yaitu angka 2, ini prima yang genap. Kemudian yang D, D X dengan syarat X kurang dari sama dengan 9 dan X elemen bilangan asli. Asli kurang dari sama dengan 9. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Karena 9-nya ada sama dengan, maka 9 ikut. Nih. Kemudian yang E itu adalah himpunan bilangan yang anggotanya X dengan syarat X-nya lebih besar dari min 3, X lebih kecil sama dengan 12. Bilangan bulat. Nah, berarti mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2 dan seterusnya sesuai pola sampai 12. 12 yang ikut, min 3-nya tidak ikut. Oke, ini bilangan bulat. Kemudian yang F, X dengan syarat X-nya kurang dari 10, bilangan cacah yang kurang dari 10. Berarti mulai dari 0, bilangan cacah ya. Kalau bilangan asli mulai dari 1, cacah mulai dari 0. Kalau bulat mulai dari negatif 3 dan seterusnya sesuai pola sampai 9. 10-nya tidak ikut. Oke. Diketahui A bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Oke, habis dibagi 3. Ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. Kalau notasi bentuk himpunan X ini ya, dengan syarat X kurang dari 30 begini. Kemudian dikasih syaratnya X elemen bilangan ganjil habis dibagi 3. Nah, gini bisa. Kemudian yang B, nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya. Kalau kita nyatakan anggotanya mulai dari ganjil ya, 3, 6 bukan, 9, kemudian 12 bukan karena genap ya, ganjil ya, 15, 3, 9, 15, kemudian 21, kemudian 27. Sudah ini 3, 9, 15, 21, 27. Itu yang ganjil habis dibagi 3. Lengkapi, ada tabel gini kita suruh melengkapi. Bilangan asli yang kurang dari 10. Asli kurang dari 10 kalau di daftar anggotanya. Satu, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai
9 kurang dari 10. Ini asli mulai dari 1. Kalau notasi pembentuk himpunan, X dengan syarat X-nya kurang dari 10, kemudian X elemen bilangan asli gitu ya. Saya tulis langsung asli gini gak apa-apa. Bilangan asli, himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Ini 2, 3, 5, 7, 11, 13 itu prima ya ini. Berarti bilangan prima kurang dari 13, kurang dari 14. 13 nya ikut. Nah, oke. Kalau notasi pembentuk himpunan, bukan P ya, K. Kalau notasi pembentuk himpunannya X dengan syarat X kurang dari 14 gini bisa. X elemen bilangan prima. Nah, gini. Kemudian ini X dengan syarat X lebih besar dari min 5, kurang dari sama dengan 4, bilangan bulat. Nah, berarti kalau kita data anggotanya adalah mulai dari, ini kurang awal ya, mulai dari min 4, min 3, min 2, min 1 dan seterusnya sesuai pola sampai terakhirnya adalah 4 sampai 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau kita tuliskan syarat-syaratnya, berarti bilangan bulat lebih dari min 5 dan kurang dari 5. Kurang dari 5 ya, 4-nya ikut. Nah, kalau kurang dari 4, 4-nya tidak ikut. Ini 4-nya ikut, kurang dari 5. Kemudian yang M bilangan asli ganjil yang kurang dari 16. Asli ganjil kurang dari 16. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ini ganjil kurang dari 16. Kalau kita nyatakan dengan notasi X dengan syarat X-nya kurang dari 16, X elemen bilangan asli ganjil. Nah, begitu. Kemudian ini X dengan syarat X kurang lebih besar dari 3, kurang dari sama dengan 12, bilangan asli. Kita data asli yang lebih besar dari 3 berarti 4, 5, 6, 7 dan seterusnya sampai 12. 12-nya ikut ada tanda sama dengan. Berarti kalau sifatnya kita tulis sifat, berarti himpunan bilangan asli lebih dari 3 dan kurang dari 13. Kurang dari 13. Nah, 12 ikut, kurang dari 13. Kemudian ini 0, 1, 2 kok 0? 1, 2, 3, 4 sampai 24. Ini adalah faktor ya ini. Faktor dari 24 selain 8. Jadi faktor dari 24 itu 1, 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Tapi 8-nya tidak ada. Jadi faktor dari 24 pokoknya selain 8. Kalau notasi pembentuk himpunan X dengan syarat X-nya itu faktor 24, kasih syarat lagi X tidak boleh sama dengan 8. Begini. Atau dibalik letaknya X tidak sama dengan 8, kemudian kasih syarat X faktor dari 24. Seperti itu. Kemudian yang ini 1, 4, 9, 16, 36 ini bilangan kuadrat ya. Kalau notasinya atau di sini dulu, berarti bilangan kuadrat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bilangan kuadrat pertama kecuali 25. Atau 5 berarti ya, 5 bilangan kuadrat pertama kecuali 25. Atau bilangan kuadrat
bilangan kuadrat kurang dari 37 kecuali 25, gini juga bisa. Kemudian notasi pembentuk himpunannya P X dengan syarat X sama dengan misalkan ini Y kuadrat ya, bisa. Kemudian dikasih syarat lagi Y nya itu dari 1 sampai 6 ya. Kemudian dikasih syarat berikutnya X nya, bukan X nya, Y nya itu tidak boleh sama dengan 5. Ada lagi ya, Y elemen bilangan asli misalkan. Nah gini bisa kuadrat kemudian 1 sampai 6, tidak boleh 5, bilangan asli. Ini juga ini bilangan kuadrat ya, yang tidak boleh sama dengan 3. Kalau di data Q-nya itu mulai dari 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat tidak boleh, kemudian 16, 25, 36 dan seterusnya. Kalau di sini ini berarti bilangan kuadrat selain 9. 3 kuadrat kan 9, berarti bilangan kuadrat semuanya tapi selain yang 9. Oke, ini mengisi tabel. Tulislah semua anggota himpunan berikut ini. Oke, kita data. Yang A, himpunan B adalah himpunan semua huruf konsonan. Berarti B, C, D, E bukan F, G sesuai pola ini, sesuai konsonan. Terakhirnya adalah Z, X, Y, Z. Nah, ini konsonan. Ini apa ini? B ya. B sama dengan. Kemudian yang B, A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 9. Nah, gini. Kemudian yang C, himpunan K adalah himpunan semua bilangan asli yang kurang dari 100 dan habis dibagi 3. K asli yang kurang dari 100 habis dibagi 3. Berarti mulai dari 3 yang habis dibagi 3, kemudian 6, kemudian 9, 12, 15, lalu sesuai pola sampai terakhirnya 99. Kemudian D, himpunan C adalah himpunan bilangan asli lebih dari 10. Asli yang lebih dari 10 berarti 11, 12, 13, 14 dan seterusnya sampai tak terhingga. Lebih dari 10. Tentukan pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut ini. Ini himpunan misalkan asli kurang dari 1. Tidak ada ya, makanya himpunan kosong. Asli yang kurang dari 1 bisa bulat yang antara 0 sampai 1 bisa, atau antara 1 sampai 2 yang bilangan bulat bisa, itu juga himpunan kosong. Kemudian yang ini bisa himpunan bilangan yang kuadratnya sama dengan 1. Kuadratnya 1, berarti min 1 kalau dikuadratkan kan 1. 1 kuadratkan juga 1. 1, 4, 7, 10 ini himpunan yang berpola ya. Mulai dari 1 dan ditambah 3 lebih kecil serta lebih kecil dari 41. Bisa seperti ini. Himpunan yang berpola mulai dari 1 kemudian ditambah 3 berarti 1 tambah 3 4, kemudian tambah 3 7, tambah 3 10, tambah 3 13 dan seterusnya sampai lebih kecil dari 41 sampai 40. Kemudian yang ini himpunan bilangan kuadrat ya, 16 ya. Himpunan bilangan kuadrat.
karena tidak ada batasnya, dan seterusnya. Titik 3 berarti cuma seperti ini aja, itu yang D. Oke. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar anggotanya dan dengan cara menyatakan sifat. Didaftar kemudian sifatnya. Didaftar ya bilangan bulat yang ini mulai dari -1, kemudian 0, 1, 2 dan seterusnya sampai 8. 9 tidak ikut. Kalau sifatnya berarti ini bilangan bulat lebih dari -2 dan kurang dari 9. 9-nya tidak ikut, lebih dari -2 tidak ikut, tapi -1 ikut. Oke. Kemudian yang B, X kuadrat sama dengan 9. Bilangan bulat. Kalau di data yang hasilnya 9 itu -3 sama 3. Berarti ini bilangan bulat yang hasil kuadratnya sama dengan 9, yaitu -3 sama 3. Y lebih dari 0 juga lebih dari -1, bilangan bulat. Oh, ini ada ya K, ini K, ini L juga, kemudian ini M. Bilangan bulat yang lebih dari 0 lebih dari -1. Berarti mulai dari 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bisa dinyatakan juga dengan ini bilangan asli ya, sama. Bilangan asli gini boleh, karena memang ini bilangan asli. Bulat yang lebih dari 0, lebih dari -1 itu bilangan asli. Lebih dari 0 saja gitu sudah benar, sama ini ya. Beda dengan soal yang D. D ini adalah Z lebih besar dari 0, Z kurang dari 11. Ini lebih besar, ini kurang dari. Kalau ini kan sama-sama lebih dari. Z elemen bilangan bulat genap. Genap berarti 0-nya tidak masuk. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, berarti kalau sifatnya berarti bilangan bulat genap lebih dari 0 dan kurang dari 11. Lebih dari 0 kurang dari 11. Yang O ya, ini O. X 3x plus 7 sama dengan 0. Sama dengan 10. Kita cek dulu ya sebelum jawab ini. Kita cek X-nya berapa. 3x plus 7 sama dengan 10. 3x sama dengan 10 min 7. 3x sama dengan 3, X sama dengan 1. Berarti kalau di data yang O ya, berarti cuma 1 begini, bilangan bulat asli. Berarti kalau sifatnya bilangan penyelesaian dari 3x plus 7 sama dengan 10. Nah, bisa seperti ini yang E. O sama dengan bilangan penyelesaian dari 3x plus 7 sama dengan 0. Kemudian soal berikutnya, nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Yang A, himpunan bilangan kuadrat, misalkan A gini, kurang dari 100 yang ganjil. Kuadrat kurang dari 100 yang ganjil. Kuadrat tapi kurang dari 100 yang ganjil. 1, 2 kuadrat 4, berarti ini 9, 3 berarti 4, 16, 5, 25, kemudian 6, 36, 7, 4, 9, 8, 9, 8 itu 64, 9 itu 81, 10, 100. Nah, ini berarti kuadrat yang kurang dari 100 yang ganjil. Ini kurang dari 100 yang ganjil. Kalau notasinya X misalkan, berarti X kurang dari 100, kemudian dikasih syarat juga X sama dengan Y kuadrat,
Y nya itu kita kasih syarat juga atau langsung gini, Y nya bisa ya, Y sama dengan 1, 3. Oh, kalau notasi gini, lebih besar sama dengan 1, kurang dari sama dengan 9, gini bisa. X yang ganjil, oh Y ya, ini Y elemen ganjil. Nah, ganjil tapi 1 sampai 9 ya, mulai dari 1 berarti 3, 5, 7, 9 seperti ini. Kemudian yang B, himpunan bilangan ganjil yang kuadratnya kurang dari 100. Ganjil yang kuadratnya kurang dari 100. 1, 3, 5, 7, 9. Ini ya, 1, 3, 5, 7, 9. Kalau kuadratnya kurang dari 100. Kalau 10 atau 11 atau 21 lebih dari 100. Notasinya berarti X dikasih syarat gini bisa, X nya di sini 1, kasih gini sampai 9, X elemen ganjil. Nah, gini. Kemudian yang C, himpunan bilangan prima yang genap. Anggotanya cuma ini 2 ya. Kemudian C, X dengan syarat X sama dengan 2, gini gak apa-apa. Atau X elemen prima genap. Nah, bisa seperti ini juga. Kemudian yang D, himpunan huruf-huruf konsonan dalam alfabet. Berarti bisa mulai dari B, C, D, F, G, H, dan seterusnya sesuai pola yang konsonan sampai Z. Nah, berarti kalau notasi pembentuk himpunannya, X dengan syarat X itu elemen konsonan dalam alfabet. Nah, seperti ini bisa. Kemudian yang E, himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Asli kok kurang dari 0, tidak ada ya, gini. Kalau notasinya ya X elemen X kurang dari 0, ini X elemen asli, bilangan tidak ada, himpunan kosong. Demikian pembahasan materi bab himpunan kelas 7 SMP tentang cara penyajian himpunan atau cara menyatakan himpunan. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.